ajukan pertanyaan. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Pak Romo, pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan presiden yang baik. Kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan bansos dan pelinsos sebesar 408 triliun. Mic-nya dekatkan, Pak. Kemudian tahun 2022 431 triliun. Ya. Jadi tahun 2021 408 triliun, tahun 2022 431 triliun. Apakah itu pemerintah yang baik yang membantu fakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal fakir miskin. Pada waktu itu nggak ada pemilu, tapi sudah 400 lebih bantuan pansos dan pelinsos. Yang kedua, tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor, ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, keluarga penerima manfaat, namanya semua ada di situ. Mohon izin majelis, karena ahli bukan ahli bansos atau Ya, sudah tadi pertanyaan sudah. Pertanyaan saya. Pertanyaan Pak Osman yang kedua juga sudah bisa ditangkap, Pak. Ya, karena tadi Jangan kan diulang-ulang. beliau mengatakan presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk bansos. Makanya saya tanya, itu dia tidak ambil tapi ada datanya semua. Ya, sudah. Terima Itu kan kasih. sudah, ya, baik. Kalau saya mulai dari belakang, tentu saja bagi Indonesia etika, kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat majemuk, mulai dari penolakan penjajahan, dari persatuan perasaan kita satu bangsa, dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila. Jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum. Lalu pertanyaan, apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum? Tentu saja tidak. Tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif, oleh para hakim sistem yudikatif suatu negara itu. Itu menjadi unsur untuk menilai, unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai. Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya bukan ahli mengenai hal-hal itu. Saya hanya melihat kasus secara teoritis. Tetapi
misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin, ya itu saja sudah susah. Ya, teman-teman, sengketa Pilpres tahun 2024 ini semakin seru untuk diperhatikan. Ya, kita tahu bahwa Romo Magnesius Seno menjadi saksi ahli dari kubu Ganjar Mahfud. Dia menyampaikan tentang pelanggaran etik di dalam Pilpres tahun 2024 ini. Dan kita telah menyaksikan tadi bagaimana tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pengacara kondang Hotman Paris kepada Romo Magnesius Seno, dan kita tahu bahwa jawaban dari Romo Magnesius Seno sangat jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hotman Paris. Ya, walaupun usianya sudah 80 tahun lebih, akan tetapi dia memberikan satu kontribusi bagi negara ini untuk membela negara ini dari oknum-oknum yang ingin merusak demokrasi di negeri ini. Sehingga Romo Magnesius Seno ini memberikan keterangannya, ya, setidaknya keterangan yang baik, dan juga kita berikan, ya, kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi nantinya bagaimana keputusannya tentang yang disampaikan oleh Romo Magnesius Seno. Oke, kita lihat kubu Prabowo, keterangan saksi Ganjar Mahfud tak relevan dengan pokok perkara. Ini tanggapan dari kubu Prabowo. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Nikolai Aprilindo, menilai saksi yang dihadirkan oleh tim hukum dari Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK tidak memiliki korelasi langsung dengan pokok perkara. Nikolai mengatakan saksi-saksi itu tidak menjelaskan persoalan secara relevan. Jadi beberapa keterangan saksi ini di sini tidak memiliki korelasi langsung dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh para pemohon. Demikian juga tidak menjelaskan relevansi apa keterangan saksi itu terhadap permohonan, kata Nikolai dalam konferensi pers di MKRI Jakarta Selasa 2 April 2024. Jadi kita melihat keterangan dari saksi itu yang tidak memiliki korelasi secara yuridis, ya, sambungnya. Nah, kemudian Ketua tim hukum, ya, Prabowo Gibran Yusril, yang Ilza Mahendra pun mengatakan hampir semua saksi yang dihadirkan mengaku sudah melaporkan kejadian pelanggaran ke Panwaslu. Yusril menilai permasalahan tersebut seharusnya bisa dikatakan sudah selesai. Ya, kami merasa sangat bersyukur karena saksi-saksi ini menerangkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran tertentu di tempat-tempat tertentu seperti seperti di Pandeglang, Banten, di Gunung Kidul, Yogyakarta, di Medan, dan lain-lain, kata Yusril. Nah, kemudian teman-teman, tapi hampir semua mengatakan sudah melapor ke Panwaslu, Bawaslu, dan sudah ditindaklanjuti. Artinya persoalan itu sudah selesai. Jadi tidak bisa lagi dibawa ke MK, sambung dia. Nah, sementara itu soal pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif TSM, Yusril mengatakan hal itu tidak bisa dibuktikan jika hanya menghadirkan 7 saksi. Jadi kalau yang selama ini didalilkan oleh para pemohon, khususnya pemohon 2, bahwa mereka akan membuktikan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan hanya menghadirkan 7 orang saksi, ya tidak bisa membuktikan apa-apa tuturnya.
Nah, teman-teman, itulah tanggapan dari kubu Prabowo Gibran tentang hal ini. Nah, kita lihat dengan yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra tentang saksi ahli dari Ganjar Mahfud ini. Ya, Yusril belak-belakan sebut ahli Ganjar Mahfud malah jadi bumerang. Ya, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menilai ahli yang dihadirkan tim hukum Ganjar Mahfud dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 justru menjadi bumerang bagi pemohon Ganjar Mahfud. Penilaian itu disampaikan Yusril dalam keterangan pers di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Selasa 2 April 2024. Kami sudah menyimak keterangan para ahli yang dihadirkan dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam kepada para ahli yang pada intinya tidak mendukung apa yang menjadi posita atau argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan ataupun petitum yang disampaikan, ujarnya. Yusril mencontohkan dua ahli psikologi yang dihadirkan tim hukum Ganjar Mahfud justru malah menjadi bumerang bagi pemohon. Kedua ahli itu adalah ahli psikologi politik Hamdi Muluk dan ahli psikologi sosial Risa Permanadewi. Dalam paparannya, Hamdi mengatakan sebanyak 29% orang memilih calon pemimpin setelah memperoleh bantuan sosial bansos, sedangkan sisanya karena faktor-faktor lain seperti ketokohan hingga sosiologis. Kalau memang cuma 29%, apakah dalih yang mengatakan bansos itu adalah satu pelanggaran TSM terstruktur, sistematis dan masif, dan bisa dijadikan dalih untuk membatalkan hasil pilpres dengan pengaruh yang sebenarnya hanya 29%. Kami kira itu sebenarnya terlalu jauh, kata Yusril. Sementara itu, Risma memaparkan banyak faktor yang mempengaruhi memilih Prabowo Gibran dalam pilpres lalu, bukan disebabkan faktor Presiden Joko Widodo, tapi sebenarnya faktor ketertarikan orang kepada paslon itu sendiri, dan khususnya kepada Prabowo yang menurut beliau sudah berkali-kali sudah menjadi capres, cawapres, pernah juga akhirnya memenangkan, ujar Yusril. Jadi itu memang satu ingatan publik, ada orang namanya Pak Prabowo yang berkali-kali maju pencalonan presiden, sehingga itu sudah familiar. Apalagi kali ini mendapatkan dukungan Pak Jokowi, tingkat keterpilihannya menjadi lebih tinggi, lanjutnya. Oleh karena itu, Yusril bilang tidak ada kesalahan dari segi hukum terhadap hal ini, sehingga hasil pilpres tidak dapat dibatalkan atau dilakukan pemilu ulang. Nah, teman-teman, itulah tanggapan dari kubu Prabowo Gibran untuk menanggapi saksi-saksi ahli dari kubu 03 ini, dan tentu semuanya kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.